Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Jaksolmat. Kali ini saya akan membahas kekongruenan bidang datar dan segitiga. Ya, kongruen itu apa? Kongruen itu adalah tepat samaan. Ya, nanti syarat-syaratnya apa akan kita lihat nanti. Namun sebelumnya ini materi adalah materi SMP kelas 9. Nah, terkhusus untuk adik-adik kita yang masih belajar di kelas 9, silahkan diikuti video pembelajaran ini, dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk anak-anak tingkat SLTA ketika untuk mengikuti ujian-ujian masuk di sekolah lanjutan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mengklik likes, subscribe, dan bunyikan loncengnya sebagai tanda notifikasi mendapatkan informasi video pembelajaran matematika yang sangat mudah dan menyenangkan dalam penjelasannya. Oke, kita bahas saja, yaitu bagaimana syarat-syarat dari kongruen itu. Ternyata kongruen itu memiliki syarat apabila dua buah atau lebih dari bangun datar itu, syarat pertama adalah sudut yang bersusuan atau seletak itu sama besar. Kemudian sisi yang bersusuan atau seletak juga sama panjang. Ingat ya, kalau sudut sama besar, kalau sisi itu sama panjang. Contoh yang pertama ini adalah bangun ABCD, KLMN. Oke. Nah, perhatikan bangun ABCD dan KLMN. Pada ABCD, A ini sudut yang bersusuan dengan K sama, B dengan L sudutnya sama. Maka kalau kita lihat ini adalah sudut-sudut yang bersusuan sudah sama. Maka ini ditulis demikian. Bagaimana dengan sisi-sisinya? Nah, ini yang bersusuan AB dengan KL. Nah, panjangnya sama. Dilihat tandanya ini. Tandanya sama. BC sama dengan LM. CD sama dengan MN. Sedangkan AD sama dengan KN. Sama. Kalau kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka bangun ABCD dan KLMN itu disebut dengan bangun yang kongruen, ditulis dengan notasi demikian. Baik, kita melanjutkan yaitu pada contoh yang kedua. Ini ada bangun persegi panjang di mana ABCD dengan EFGH ini kongruen atau tidak. Bisa kita buktikan. Kalau kita lihat sudut-sudutnya sama, ini sudah ya. Maka lanjut saja karena sudah sama. Berarti yang berusian A dengan E 90, B dengan F juga 90, sama, artinya sama semua. Nah, sekarang bagaimana untuk sisi-sisinya? Sisinya ternyata ini lebarnya AD dan BC itu sama 3, EH dengan FG sama 3. Bagaimana dengan AB dengan EF? Ini ternyata belum ada. Maka dapat kita cari. Ini ya, bisa dilihat. Maka EF dan HG itu belum ditentukan, maka akan kita selesaikan dulu panjang EF-nya. Baik, perhatikan segitiga EFGH karena ini siku-siku. Oke, 90 derajat di sini. Maka kita gunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras patokannya adalah sisi miring. Nah, itu dijumlahkan dengan dua penjumlahan kuadrat dua sudut yang saling menghimpit sudut 90 derajat. Oke, kita masukkan yaitu FG-nya 3, EG-nya 5. Nah, diperoleh hasilnya adalah 16. Maka EF adalah akar 16, hasilnya adalah 4 cm. Kita lihat EF dan HG ini 4 cm. Oke, ini. Nah, kita lihat yang seletak AB dengan EF, CD dengan HG sama, sudah sama semua. Karena sudah sama semua, maka ini kedua syarat sudah terpenuhi, yaitu syarat yang pertama dan ini syarat yang kedua. Kalau sudah terpenuhi, maka ABCD, bangun ABCD itu kongruen dengan EFGH. Lanjut kita pada contoh yang ketiga. Contoh ketiga, ini kita lihat nih, ada 3 bangun, manakah yang kongruen? Kalau sekilas sudutnya sudah sama semua nih, ya. Kemudian panjangnya sama nggak nih? Ternyata yang sama adalah A dengan C. Maka nanti akan diperoleh yang kongruen adalah A dengan C. Karena ini 9, ya. Baik, bagaimana cara penyelesaiannya?
maka pada gambar APJ ini sudut-sudutnya sudah sama, maka nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah, dibandingkan ini antara sisi yang berusian A dengan B, ini sisi gambar A itu isinya 8, B itu 9, maka A dengan B tidak kongruen. Sedangkan B dengan C juga tidak kongruen. Kemudian yang A dengan C itu kongruen karena sisinya sama 8. Ya, insya Allah mudah dalam pembahasan ini. Kita lanjut pada contoh yang keempat. Nah ini, yaitu maaf ini kita akan bahas yaitu syarat dua segitiga yang kongruen. Yaitu ketiga yang pertama, syarat yang pertama adalah ketiga sisinya sama panjang. Kalau ketiga sisinya sama, yang seletak ini sama panjang, berarti dia kongruen. Nah, ini nanti dituliskan dengan sisi. S ini sisi ya. Sisi, karena sisinya sama semua. Kemudian syarat yang kedua yaitu apabila yang diapit itu sudutnya sama besar. Contoh, ini dengan AC dengan PR sama, AB dengan PQ sama, maka yang sudut yang diapit oleh AB dan AC itu harus sama dengan PQ dan PR. Nah, karena ini sudutnya sama, ini disimbolkan yang sama, maka ini jelas dia kongruen. Maka ini disebutkan adalah sisi sudut sisi. Oke, ini ya sama, maka dituliskan sisi sudut sisi. Ini sisi sudut sisi. Kalau ini sisi. Ini adalah sisi sudut sisi. Baik, yang ketiga atau yang C yaitu dua sisi sama panjang. Nah, dua sisi sama panjang. Ya. Nah, ini. Berarti dua sisi sama panjang nih. Hanya dua sisi. Oke, kalau tadi yang diimpit ini dua sisi kan sama panjang nih. AC dengan PR, AB dengan PQ. Nah, kalau sudutnya ada di depan salah satu garis ini berarti kan AB, sudut C di depannya AB nih. Maka ini juga PQ di depan, sudut R di depan PQ. Maka kalau ini dinyatakan ABC sebangun. Nah, ini syaratnya berarti adalah sudut, oke, sisi sudut, atau bisa juga sudut sisi ya. Ini sisi sudut. Nah, oke, lanjut. Jadi kalau ada yang bentuk demikian itu nanti akan sebangun ya. Ya, kongruen, maaf, ini kongruen bukan sebangun. Baik, kita lanjut yaitu yang keempat. Yang keempat, dua sudutnya sama besar. Sisi yang memuat dua sudut tersebut sama panjang. Kita lihat, ini sudut, ini sisinya sama panjang. Berarti kan di antara garis ini sama panjangan ini, tapi di keduanya itu sudutnya sama, ya. Maka ini adalah kongruen, sehingga dituliskan sebagai sudut sisi sudut. Oke, sudut sisi sudut. Lanjut yang kelima, yaitu dua sudut sama besar, satu sisi di depan salah satu sudut sama panjang. Ini lihat, ada dua sudut, ya kan, sama besar nih, satu dan ini dengan ini berarti ada dua. Tapi ya, salah satu sisi di depan sudutnya ini dengan ini di sini, ini sisi di sini yaitu BC ternyata sama dengan QR ya. Depan sudut A itu BC sama dengan QR. Maka ini adalah kongruen. Maka ini ditulis sebagai sudut sisi, sudut sisi atau sisi sudut. Oke, ini bisa dipahami sehingga kalian akan mudah untuk menyelesaikan soal-soalnya. Ini dapat disimbolkan yaitu sisi, kemudian sisi sudut sisi, kemudian sisi sudut sisi sudut, yang terakhir sudut sisi atau sisi sudut.
Ini nanti jadi bahan patokan untuk menyatakan dua bangun segitiga, mungkin lebih ya, itu bisa dinyatakan kongruen atau tidak. Baik, kita terapkan bentuk syarat-syarat ini pada contoh berikut. Ini contoh yang keempat. Apakah gambar berikut ya A B C D itu kongruen dengan CDE? A B C kongruen dengan CDE. Kita lihat di sini sisi, sudut, sisi. Nah, ini sisi ini kan sama dengan ini. Sudut ini sama dengan ini. Nah, berarti sudutnya ada di tengah. Sehingga ABC dan CDE ini ya, AC sama dengan CE, BC sama dengan CD. Karena sudutnya ini sudah sama, CE ya, sudut di sudut C ini juga sama-sama sudut sini, maka ini dinyatakan sebagai sisi sudut sisi. Nah, sisi sudut sisi itu tadi ada di dalam itu, maka ini dinyatakan adalah kongruen. Oke, alasannya karena apa? Karena memiliki syarat sisi sudut sisi. Baik, contoh yang kelima nanti ini ya kongruen. Contoh yang kelima, perhatikan kita terapkan untuk contoh yang kelima. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Berapa banyak pasangan yang kongruen? Wah, ini dia. Ini segitiga ya, ini segitiga dibelah dua. Ini siku-siku semua garis yang bagi ini. Baik, ada berapa banyak ini pasangan? Nah, ini perhatikan. Nah, ini sengaja tidak saya berikan abjadnya seperti A, B, C, D dan sebagainya. Nanti adik-adik bisa memperkirakan. Yang pertama ini kongruen, sama kan? Nah, ini sama. Jadi ada ada satu pasang. Ini udah kan? Nah, sekarang yang ini nih. Yang ini. Yang ini juga sepasang lagi. Oke, jadi ada dua. Kemudian di bawah nih. Di bawah ini, di bawah juga sepasang. Oke. Nah, ini berarti sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, sekarang bagian yang ini. Nah, ini. Oke. Bagian ini. Nah, ini dah satu. Nah, ini terakhir yang ini ya. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Satunya adalah yang besar ini. Jadi ada berapa pasang tadi? Jawabnya adalah ada 6 pasang. Oke, dipasang-pasangkan. Baiklah, untuk lebih menguasai dari contoh-contoh ini, nanti kalian bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di akhir dari pembahasan ini. Silakan nanti bisa sharing dengan teman atau guru kalian untuk membahas tugas penilaiannya. Nah, ini tugas penilaiannya itu ada 5 nomor. Nanti silakan di sini bisa dibaca ya. Suruh berikan alasan. Nah, ini alasannya seperti tadi, sudut, sisi sudut atau sisi silahkan. Ya, ini disuruh mencari ini berapa banyak pasangnya yang kongruen. Hati-hati seperti tadi sudah diberikan contohnya. Baik, untuk nomor 4 dan nomor 5 ini juga sama. Untuk mencari berapa banyak yang kongruen, hati-hati ya. Kalau ini tidak ada garis tengahnya, ini ada garis tengahnya. Oke, sampai di sini dulu. Saya selaku manusia biasa, apabila ada ucap tutur kata yang tidak berkenan, kami atau saya minta dimaafkan. Sekali lagi, insya Allah ke depan kita akan bahas materi-materi yang lebih update ya, masih banyak perlu dibahas. Sampai di sini dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.